Amin, amin. Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari yang indah ini kita bersyukur. Ya boleh memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Dan juga kita akan membaca merenungkan firman Allah. Serta kita boleh membawa segala beban pergumulan kita di dalam doa. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Yeremia. Kita lanjutkan pembacaan ya. Kitab Yeremia pasal 33. Ya, pasal 33 nanti Bapak Ibu bisa membaca keseluruhan, tetapi pagi hari ini kita akan membaca ayat yang pertama. Kita akan baca sama-sama ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Ya, pertama sampai 13, satu perikop kita akan renungkan firman Tuhan ini. Perikopnya janji pemulihan keadilan Yerusalem dan Yehuda. Ayat pertama, saya akan membaca untuk kita. Ayat kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bisa yang di ruang Zoom, bisa buka Alkitabnya. Ya. Ayat pertama, datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia ketika ia masih terkurung di pelataran penjagaan itu. Bunyinya, beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Sebab firman Tuhan Allah Israel mengenai rumah-rumah di kota ini dan mengenai istana Raja Yehuda yang bukan untuk dipakai terhadap tembok-tembok pengepungan pada. Orang akan masuk pertempuran melawan orang-orang Kasdim, dan kota ini akan penuh dengan bangkai-bangkai manusia yang telah kupukul mati karena murkaku dan kehangatan amarahku. Sebab aku telah menyembunyikan wajahku dari kota ini oleh karena segala kejahatan mereka. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan meningkatkan kesejahteraan dan keamanan yang kepada mereka. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dengan memberontak terhadap aku. Dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji, dan terhormat bagiku di depan segala bangsa di bumi yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang kulakukan kepadanya. Mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang kulakukan kepadanya. Inilah firman Tuhan di tempat ini yang kamu katakan telah menjadi Tuhan tanpa manusia dan tanpa hewan di kota-kota ini, jalan-jalan Yerusalem yang sunyi sepi itu tanpa manusia, tanpa penduduk dan tanpa hewan. Akan terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, suara orang-orang yang mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan. Sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu. Firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, daerah ini yang sudah menjadi tanpa manusia dan tanpa hewan. Dan segala kotanya akan ada lagi padang rumput bagi gembala-gembala yang membaringkan bersama-sama di kota-kota pegunungan, di kota-kota daerah bukit, di kota-kota tanah Negeb, di daerah Benyamin, di sekitar Yerusalem, dan di kota-kota Yehuda. Kambing domba akan lewat lagi dari bawah tangan orang yang menghitungnya. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Ya, demikian jauh pembacaan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan.
Nah, bagian ini kita lihat firman ini memberikan penghiburan kepada umat Yehuda yang akan masuk dalam pembuangan ya di Babel ya, yang kelompok ketiga, tetapi kelompok 1 dan 2 sudah ada di pembuangan karena 3 kali serangan itu ya. Nah, ini adalah pernyataan firman Allah atau nubuatan ya yang diberikan kepada umat itu supaya umat itu ya bersemangat kembali, supaya umat itu tetap memiliki pengharapan ya. Tetapi ini suatu hal yang misteri ya, sulit untuk dipahami. Bahkan orang-orang Yehuda yang tadinya merasa mereka sebagai umat pilihan Allah, bagaimana mungkin ya bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah atau bangsa kafir yang akan menghukum mereka. Ya, ini nanti kita lihat dalam pergumulan Nabi Habakuk ya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dijelaskan memang semua terjadi hukuman, atau kita lihat tadi dikatakan bahwa kota yang mereka banggakan, Yerusalem, bait Allah yang mereka banggakan hancur, dan rumah-rumah mereka yang hebat menjadi reruntuhan. Nah, tapi firman Tuhan katakan yang tadinya kota yang sudah hancur ini, ya yang tidak berpenghuni lagi, penduduknya tidak ada, binatang pun sudah tidak ada, ya kota mati yang sangat mengerikan. Nah, di situ nanti akan ada puji-pujian, akan ada pengantin laki-laki, pengantin perempuan, akan ada sukacita, ada pujian kepada Allah. Jadi akan ada pemulihan. Nah, dalam menghadapi satu misteri ya, hal yang tersembunyi yang tidak kita pahami, nah maka Nabi Yeremia mengatakan kepada umat itu supaya ya umat itu berseru kepada Tuhan. Dan ini juga kebenaran ini bagi kita ya, pagi hari ini kita renungkan dalam situasi ketidakmengertian kita tentang kehidupan ini, tentang persoalan-persoalan yang ada, tentang masalah-masalah yang ada, tentang apapun. Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, kita berseru kepada Tuhan. Ya, di ayat 3 berkata, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui." Saudara, berseru kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, bergumul di hadapan Tuhan untuk setiap persoalan pergumulan hidup kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Ya, situasi apapun yang kita alami, yang saudara alami, datang kepada Tuhan. Nah, firman Tuhan katakan, "Berserulah kepadaku, berserulah kepadaku, ya teriaklah kepadaku, panggil namaku, berbicaralah kepadaku, tanyakan aku," gitu ya. Sama seperti seorang anak tidak mengerti apa-apa, kemudian dia datang kepada papanya dan berteriak, "Papa tolong, papa beritahu." Ya, seperti itu. Sehingga dia akan mengalami ketenangan, keyakinan kalau seorang anak itu datang kepada papanya, dia begitu mengalami sukacita, mengalami ketenangan, dan yakin bahwa papanya akan menolong dia, akan mengabulkan permintaannya atau memberitahukan apa yang dia butuhkan tadi. Nah, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Bukan berserulah kepadaku, aku akan diam-diam saja, tidak. Ya, jadi jangan lemah ya kita dalam hal berdoa, jangan sampai lemah kita untuk berseru kepada Tuhan. Karena ketika kita berseru kepada Tuhan, firman Tuhan katakan Tuhan akan menjawab. Tapi mungkin ada di antara kita sudah berdoa, berseru, kok belum kunjung tiba jawaban. Bisa saja belum kunjung tiba jawaban karena nanti atau sebenarnya kita sudah sebenarnya ada jawaban itu, cuman kita merasa belum, bukan itu jawabannya. Nah, itu ada hal yang khusus ya. Nah, kita meminta sesuatu atau bergumul sesuatu dan ada pernyataan Tuhan, tapi kita merasa bukan itu, masih ada yang lain. Jadi ketidakpahaman kita. Nah, namun ketika ketidakpahaman kita muncul, datanglah kepada Tuhan. Jadi bergumul, bercakap-cakap dengan Tuhan, berdialog, bertanya jawab dengan Tuhan. Mungkin inikah yang dimaksud Tuhan untuk aku? Nah, kira-kira begitu ya, terus bergumul. Dan dikatakan Tuhan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Terlalu banyak yang kita tidak ketahui tentang kehidupan ini. Nah, kita bersyukur boleh datang kepada Tuhan ya. Sekarang orang-orang banyak tidak datang kepada Tuhan.
Kalau dia tidak tahu tentang persoalan apapun, datang kepada Mbah Google, Mbah Meta, ya, ChatGPT. Jadi orang mulai tanya apa sih masalahnya ini, bagaimana solusinya. Jadi lebih banyak cari ke Mbah Google gitu ya. Ya boleh untuk mendapatkan pemahaman baru, tapi jangan lupa ya, yang menjawab persoalan kita, yang menjawab pergumulan-pergumulan yang kita hadapi sesungguhnya adalah Tuhan. Ya, Tuhan yang akan menjawab. Jangan bergantung dengan orang lain, jangan bergantung dengan teknologi ya, tapi bergantunglah kepada Tuhan, karena Tuhan akan menyatakan sesuatu rahasia yang terselubung. Karena segala sesuatu di depan kita sudah ada di dalam Tuhan, sudah jelas. Bahkan ketika kita belum berbicara saja, ya isi hati kita Tuhan sudah tahu, ya. Sudah tahu segala sesuatunya, maka kita harus datang kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, dalam bagian pembacaan kita, ini persoalan utamanya adalah bangsa Yehuda dan bangsa Israel yang ada di dalam pembuangan dalam berita ini, ya. Dan ada satu janji Tuhan. Di ayat 6 berkata, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan, kesembuhan, dan akan menyembuhkan mereka, dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Nah, aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel, dan akan membangun mereka seperti dahulu. Jadi ada penghiburan ya, ada janji Tuhan. Nah, untuk janji Tuhan kita jangan sampai lemah. Dalam hal janji Tuhan kita harus pegang teguh. Amin. Pegang teguh janji Tuhan. Ya, jangan kita meragukan janji Tuhan. Jangan kita meragukan firman Allah. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, janji Tuhan iya dan amin. Janji Tuhan ya tidak pernah berubah, ya. Dia menepati tepat pada waktunya. Nah, hanya dari sisi kita adalah menantikan waktunya Tuhan. Nah, ada orang yang merasa Tuhan sudah lupa ya, Tuhan sudah lalai akan janjinya. Ya, tapi firman Tuhan katakan dalam 1 Petrus ya, Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya ya. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Apa yang Tuhan janjikan, iya dan amin. Nah, pegang janji Tuhan. Yang pertama yang kita lakukan adalah berserulah kepada Tuhan untuk hal-hal yang kita tidak mengerti, Dia akan menjawab. Dia akan beritahu. Dan yang kedua, untuk setiap janji Tuhan kita harus pegang bahwa janji Tuhan itu iya dan amin. Ya, janji Tuhan iya dan amin. Nah, keadaan bangsa Yehuda dan Israel ya, garis akhirnya nanti akan bersukacita, akan bersorak-sorai, akan memuliakan Tuhan, dan mereka akan mengalami damai sejahtera yang luar biasa ya. Dikatakan di ayat yang ke-11, akan terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, suara orang-orang yang mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan, sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu. Firman Tuhan. Nah, suasana yang indah, suasana yang luar biasa akan dialami oleh bangsa Yehuda dan bangsa Israel. Nah, ini berbicara bagaimana nanti mereka akan pulang dari pembuangan, kembali ke Yerusalem, membangun Yerusalem, membangun Bait Allah, dan mereka akan bersatu. Tetapi kalau kita lihat ini dalam nubuatan, bangsa ini kecil, bangsa ini ya tidak terlalu dibandingkan dengan bangsa-bangsa yang lain, tetapi bangsa ini bangsa yang hebat. Nah, maka bangsa ini akan mengalami kemenangan terhadap bangsa-bangsa lain. Nah, nanti di akhir zaman, satu tanda di akhir zaman, kita melihat bahwa bangsa ini akan diserang oleh bangsa-bangsa lain, tetapi mereka akan mengalami kemenangan ya. Mereka akan mengalami kemenangan karena mereka ya adalah umat pilihan dan Allah ada di pihak mereka. Nah, pertanyaannya, kenapa mereka sempat dibuang? Kenapa mereka sempat mengalami kekalahan yang terhadap bangsa Babel? Nah, di situ karena kesalahan mereka, karena dosa mereka ya. Tuhan murka memang kepada mereka karena mereka tidak mau bertobat. Justru ketika mereka didisiplin
didisiplin oleh Tuhan, nah mereka baru bertobat. Jadi sebagaimana dalam kitab Yesaya berkata, ya telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong, tapi yang menghambat kita, ya doa-doa kita kepada Tuhan, yang menghalangi adalah dosa. Ya, jadi dosa inilah yang membuat bangsa Yehuda dan Israel akhirnya dibuang ke Babel itu. Bangsa Israel dibuang ke Asyur, ya, kemudian bangsa Yehuda ke Babel. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, tetapi menarik ketika mereka ya meresponi panggilan Allah di pembuangan itu, mereka bertobat, kemudian mereka ya kembali ya mengalami damai Tuhan, mengalami berkat Tuhan. Nah, dikatakan bahwa Tuhan tidak lagi menyembunyikan wajahnya kepada mereka, tapi Tuhan menghadapkan wajahnya kepada mereka. Arti Tuhan menghadapkan wajahnya kepada mereka, yaitu Tuhan memberkati mereka, Tuhan peduli kepada mereka. Pun demikian dengan kita sampai saat ini, ya, bahwa Tuhan sangat peduli kepada kita, Tuhan memperhatikan kita, melihat kita, ya, Tuhan akan memberikan, ya pasti memberikan yang terbaik bagi kita, dan kita akan menikmati karya-karya Allah, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam menghadapi misteri kehidupan ini, apapun yang kita alami, suka duka yang silih berganti, ketidakpahaman kita tentang rahasia hidup ini, yang kita harus lakukan adalah datang kepada Tuhan, bertanyalah kepada Tuhan. Bertanyalah kepada Tuhan, artinya mari kita tingkatkan hubungan karib kita dengan Tuhan. Doa-doa kita terus kita lakukan, jangan mundur, jangan patah arang, ya, tetap bersemangat dan baca dan renungkan firman Allah untuk kita mengetahui apa maksud Tuhan, apa kehendak Tuhan, dan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ya, Tuhan akan singkapkan. Maka kita perlu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan yang ketiga, ya, pegang terus janji Tuhan. Janji-janji Tuhan iya dan amin. Tuhan tidak pernah lalai atas janjinya. Dan yang perlu kita lakukan adalah setialah menantikan waktunya Tuhan. Dan pegang teguh bahwa Bapa kita, Bapa yang baik. Ya, Tuhan itu baik. Kasih setianya, ya, tak pernah berubah. Ya, amin. Tuhan itu baik untuk selama-lamanya, kasih setianya tak pernah berubah. Dia memberi yang terbaik bagi kita, Dia memberi yang terbaik bagi Bapak Ibu dan Saudara. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan, meneguhkan kita dalam setiap perjalanan hidup kita. Mari kita terus bersyukur kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, sungguh Dia Bapa yang baik. Tuhan Yesus memberkati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa.